Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita ada di penghujung bulan Oktober. Kita ada di minggu terakhir pada bulan ini dan beberapa hari ke depan kita akan mengakhiri bulan ini dan di pertengahan minggu kita akan beralih di bulan November. Bukan kebetulan juga karena hari ini kita ada di akhir pekan dan besok adalah hari Sabat. Kita akan merayakan Sabat, kita akan meresponi undangan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Ini satu hal yang bukan kebetulan karena firman yang akan kita renungkan bersama-sama tepat berbicara tentang bagaimana bangsa-bangsa menyebut kita berbahagia. Inilah yang menjadi tema kita. Nah, apa hubungannya dengan hari Sabat? Oh ya, karena kita akan membahas Keluaran 34 ayat 23 dan 24. Yang bukan kebetulan juga berbicara tentang menghadap hadirat Tuhan. Apa relasinya menghadap Tuhan, beribadah dengan bangsa-bangsa akan menyebut kita berbahagia. Nanti kita akan gali bersama-sama firman Tuhan ini. Nah, saya berdoa ini akan memberkati kita dan sungguh-sungguh kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Siapkan hati juga untuk kita menikmati hari Sabat, rayakan dan menghadap Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Amin. Sebelum firman Tuhan ini baca, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan karena pagi hari ini kami ada di akhir pekan dan kami ada di penghujung bulan Oktober. Kami ada di minggu terakhir di bulan ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami akan finish strong, kami akan selesaikan bulan ini dengan kuat karena kami disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Kau memberkati firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan saudara Adi. Keluaran 34 ayat 23 dan ayat 24 saja. Keluaran 34 ayat 23 sampai 24. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu. Dan tiada seorang yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Ya, berkenaan dengan 3 kali setahun harus menghadap Tuhan. Pada masa itu belum disebutkan, tetapi kita tahu bahwa pusat penyembahan ketika bangsa Israel tiba di tanah Kanaan adalah di Shilo. Di sanalah kemah pertemuan dibangun, di sanalah tabut perjanjian diletakkan di ruang Maha Kudus. Tapi setelah Daud memerintah, maka pusat penyembahan dipindahkan ke Yerusalem. Dan ketika Salomo menggantikan Daud, dia membangun bait Tuhan. Dan inilah kemudian menjadi pusat kiblat bagi penyembahan bagi bangsa Israel. Nah, 3 kali setahun mereka beribadah kepada Tuhan. Kita sudah belajar bagian ini beberapa waktu yang lalu. Yang pertama bicara tentang hari raya roti tak beragi atau hari raya Paskah. Yang kedua hari raya buah bungaran atau hari raya 7 minggu atau yang dikenal dengan hari Pentakosta. Dan yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun atau hari raya Sukot. Inilah 3 hari raya besar yang harus diperingati, yang harus sungguh-sungguh diingat oleh bangsa Israel. Dan mereka harus menghadap hadirat Tuhan di baitnya, di rumahnya, di ruang kudusnya, atau di kemah pertemuan, atau di bait Allah yang pada mulanya di Shilo, lalu kemudian di Yerusalem. Dan mereka mempersiapkan
persembahan kepada Tuhan. Mereka membawa korban di hari-hari penting ketika mereka menghadap Tuhan. Sebuah persembahan, sebuah korban yang murni, yang tidak boleh bercampur apapun. Kalau saudara membaca ayat yang ke-25, maka saudara akan tahu bahwa darah korban yang dipersembahkan kepada Tuhan itu tidak boleh bercampur dengan ragi. Tuhan ingin korban yang murni, yang tidak bercampur dengan apapun. Inilah saudara, ketika kita menghadap Tuhan membawa korban. Kalau saudara belajar beberapa hari yang lalu ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan, bahkan dikatakan jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Saudara, ini menunjukkan kepada kita core of the core dari ibadah kita kepada Tuhan adalah korban yang kita bawa di hadapan Tuhan. Korban yang murni, korban yang tidak bercampur dengan apapun. Oleh karena itulah ketika kita beribadah kepada Tuhan, ibadah yang kita adakan, yang kita lakukan, yang kita laksanakan adalah sebuah penyembahan yang tidak boleh bercampur dengan kemunafikan, yang tidak boleh bercampur dengan ketidakjujuran, atau hidden agenda, atau agenda tersembunyi karena ada agenda pribadi di balik ibadah yang kita kerjakan. Tuhan ingin ketika kita merayakan, menghadap hadirat Tuhan, korban itu menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah ini merupakan satu hal yang penting. Apa hubungannya dengan bangsa-bangsa akan menyebut kita berbahagia dengan menghadap hadirat Tuhan? Oh, ada hubungannya, saudara. Kebahagiaan yang disematkan dalam kehidupan kita, itu hubungannya sangat erat dengan ibadah kita, dengan waktu kita menghadap hadirat Tuhan, bahkan tidak dengan tangan hampa, saudara, akan membuat kita berbahagia. Di mana letak rahasianya? Coba kita lihat ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu. Kalau kita menghadap hadirat Tuhan, maka bangsa-bangsa akan dihalau oleh Tuhan. Bukan hanya bicara tentang sesuatu yang sudah terjadi, tetapi juga ini bicara tentang yang akan terjadi. Kenapa demikian? Karena apa yang terdapat di dalam Keluaran pasal 34 adalah sebuah peristiwa yang belum terjadi. Ini bicara tentang sebuah nubuatan, sesuatu yang akan terjadi, yang akan dikerjakan Tuhan ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Jadi ketika kita menghadap Tuhan, sudah ada sebuah nubuatan bahwa Tuhan akan menghalau bangsa-bangsa dari depan setiap kita. Ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kita membawa korban yang tulus, yang tidak bercampur dengan apapun, maka inilah yang akan dilakukan oleh Tuhan. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menutup kehidupan kita dalam anugerahnya. Sehingga sesuatu yang akan merusak kehidupan kita, sesuatu yang mencoba untuk merugikan kita, menghancurkan kehidupan kita, tidak akan terjadi. Karena Tuhan akan menghalau musuh-musuh itu, dalam tanda kutip, dari depan kita. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena kita menghadap hadirat Tuhan. Dan kita membawa korban di hadapan Tuhan. Saya akan hubungkan dengan Maleaki pasal yang ketiga. Coba saudara perhatikan ayat 10 sampai ayat 12. Alkitab berkata demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Perhatikan ayat 11.
Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan akan apa? Menghalau bangsa-bangsa. Dan di Maleakhi dikatakan, Tuhan akan menghardik bagimu belalang pelahap yang akan mencoba merusak hasil apa yang kau taburkan, apa yang kau tanam. Belalang-belalang pelahap akan dihardik oleh Tuhan. Dihalau oleh Tuhan. Sehingga berkat yang Tuhan anugerahkan tidak dicuri. Berkat yang Tuhan anugerahkan tidak dirusak. Berkat yang Tuhan anugerahkan tidak dihambat. Berkat yang Tuhan anugerahkan tidak dihancurkan. Karena belalang pelahap yang mencoba menghancurkan dihardik oleh Tuhan. Sehingga ladang itu bebas dari belalang pelahap. Nah, semua hasil panen bisa dituai oleh karena yang merusak, yang akan merusak, dan yang akan terus berusaha merusak, dihardik oleh Tuhan, dihalau oleh Tuhan. Maka bangsa-bangsa menyebut kita berbahagia. Jadi menghadap Tuhan, saudara, beribadah kepada Tuhan dengan korban yang kita bawa kepada Tuhan, bukan sebuah kerugian, tetapi sebuah anugerah. Karena di dalamnya ada sebuah janji. Tuhan akan menghalau bangsa-bangsa. Tuhan akan menghardik belalang pelahap dari kehidupan saudara dan saya. Yang kedua di sana dikatakan, dan meluaskan daerahmu. Saudara, dan meluaskan daerahmu. Kalau saudara perhatikan Alkitab, maka saudara ketemu dengan Yabes. Di dalam doanya, dia berdoa supaya Tuhan memperluas daerahnya. Dan memperluas daerahku. Saudara, Tuhan akan memperluas daerah, wilayah. Apa artinya? Bahwa tanah yang diberikan oleh Tuhan itu bukan hanya Hebron, bukan hanya Beersheba, tempat di mana Abraham, Ishak dan Yakub tinggal sebelumnya. Di daerah sekitar Gua Mahpela, tempat orang-orang Gerar itu tinggal. Saudara, tapi mereka akan diperluas daerahnya. Seluruh tanah Kanaan, dari utara sampai ke selatan, dari barat sampai ke timur, dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, ada begitu banyak orang yang tidak bisa berkembang dengan baik. Nampaknya apa yang dia kerjakan ya segitu-gitu saja, saudara. Apa yang dia kelola ya segitu-gitu saja. Kapasitasnya tidak berkembang, kemampuannya tidak berkembang, usahanya tidak berkembang, pendidikannya tidak berkembang, tidak mencapai sebuah pencapaian yang maksimal di dalam hidupnya. Saudara, kalau kita menghadap Tuhan dan kita memberikan korban di hadapan Tuhan, Tuhan akan memperluas daerahmu. Yesaya mengatakan, pancangkan kokoh patok-patokmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya. Karena apa? Engkau akan mengembang ke kanan, ke kiri. Engkau akan mengembang ke kanan, ke kiri. Dan ini janji Tuhan. Artinya sebelum mengembang ke kanan ke kiri, ada sesuatu spelling atau space yang kita sediakan untuk itu mengembang menjadi ke kanan dan ke kiri. Saudara, ketika kita menghadap Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bawa korban kita di hadapan Tuhan.
maka Tuhan bukan saja menghardik belalang-belalang pelahap, tapi Tuhan juga akan memperluas daerahmu. Tuhan akan memberkati daerahmu, bisnismu, pekerjaanmu, masa depanmu, kapasitasmu untuk menjadi semakin besar. Bukan oleh karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Tuhan yang mengerjakannya dalam kehidupan kita. Dan Alkitab mengatakan Yabes diberkati Tuhan. Dia mengembang ke kanan dan ke kiri. Saya berdoa, saudara, kita adalah orang-orang yang disertai dan diberkati Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh dapat memperluas daerah kita. Dengan kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Saya berdoa Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati bisnismu. Tuhan memberkati masa depanmu. Tuhan memberkati apa yang kau pegang dan dibuatnya berhasil. Amin. Amin. Yang ketiga, saudara, perhatikan kalimat berikutnya. Dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi menghadap kehadirat Tuhan Allahmu. 3 kali setahun. Saudara, orang yang beribadah kepada Tuhan di Yerusalem, saudara bisa bayangkan begini. Ada orang dari utara, taruhlah dari Nazaret. Dari Nazaret ke Yerusalem, itu kalau naik bus bisa sampai 2 atau 3 jam. Belum termasuk macetnya, saudara ya. Bisa 4 jam. Dari utara, jalan kaki. Mereka bawa istrinya, mereka bawa anak-anaknya. Itu berarti rumahnya kosong, saudara. Tidak punya satpam, tidak punya penjaga. Mereka semua pergi beribadah, saudara. Jalan berhari-hari, bahkan bisa berminggu-minggu. Meninggalkan harta bendanya di rumah. Tapi Tuhan berjanji, tidak ada seorang pun yang mengingini milikmu, katanya. Mengingini negerimu, tidak ada. Ada dalam perlindungan Tuhan. Ada dalam naungan Tuhan. Ada dalam covering Tuhan. Itu sama seperti kita membaca Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan Tuhan kepadamu. Negerimu akan dijagai oleh Tuhan. Daerahmu yang diperluas itu akan dijagai oleh Tuhan. Tidak ada orang yang mengingininya, karena Tuhan menjagainya. Saudara, ini janji yang luar biasa. Seringkali kita khawatir, bukan? Meninggalkan rumah kita untuk beribadah. Ada begitu banyak orang memutuskan untuk tidak berani keluar dari rumahnya. Dia jagai hartanya. Yang dalam bentuk cash itu. Dalam bentuk barang-barang berharga. Dia takut kehilangan. Dan memang itu realita. Kekhawatiran dalam hidupnya. Saudara, kalau kita mencari kerajaan Allah, Alkitab mengatakan semua ditambahkan. Burung di udara punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tetapi tidak ada satupun anak-anaknya yang tidak dipelihara oleh Tuhan. Alkitab berkata, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan bukan bagian dari mereka-mereka yang percaya kepada Tuhan, yang meletakkan kebergantungannya kepada Tuhan, ada dalam perlindungan, ada dalam naungan yang maha tinggi. Saudara, kita ada dalam perlindungan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Sepanjang 3 tahun, saudara, saya hampir sepanjang 3 tahun selalu saya berdoa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Malaikat-malaikat Tuhan berkemah sekeliling kita, kanan kiri kita, depan belakang kita, dalam covering ilahi.
proteksi ilahi. Tidak ada satupun yang dapat menyentuh kita. Karena kita ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Saya berdoa kita sungguh-sungguh menikmati anugerah Tuhan. Dan bangsa-bangsa menyebut kita berbahagia. Karena ketika kita menghadap Tuhan, membawa korban di hadapan Tuhan. Satu, Tuhan akan menghardik belalang pelahap. Menghalau bangsa-bangsa. Dua, Tuhan akan memperluas daerahmu. Memperluas kapasitasmu. Memperluas anugerahnya. Dalam berkat rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis, studi, masa depan. Dan yang ketiga, kita ada dalam perlindungan yang maha tinggi. Dijamin Tuhan, kita aman dalam lindungannya. Aman dalam lindungan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepadanya adalah seperti Gunung Sion yang takkan goyah, yang tegak untuk selama-lamanya. Orang benar akan tegak kokoh seperti Gunung Sion yang takkan goyah. Karena Tuhan adalah pelindung kita, pemelihara hidup kita. Amin. Tutup Alkitabmu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Di akhir pekan ini kami diingatkan untuk menghadap Tuhan. Dan kiranya sungguh kami menghadap Tuhan. Menikmati anugerah Tuhan, jaminan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkat rahmat-Mu beserta dengan kami. Persiapkan hati kami untuk menikmati ibadah besok pagi. Kiranya sungguh kami menikmati tangan kuat Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Berkati anak-anak-Mu yang mempersiapkan ibadah. Dan berkati ibadah besok. Dan kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan kami boleh menikmati ibadah dan perjumpaan dengan Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Pengurapan ada di atas mereka. Kami melayani Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami. Tapi dengan otoritas dari tempat yang maha tinggi. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat berakhir pekan. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah besok. Jangan lupa besok kita beribadah. Amin. Amin. You are blessed.